Dalam pelajaran keempat yaitu rujukan hadis, jamaah rahimakumullah. Yang pertama kita akan mendapatkan satu petunjuk bahwasanya dengan kita berkata baik itu merupakan bentuk keimanan seseorang. Hal ini merupakan bentuk anjuran Rasulullah SAW dalam hadis atau perkataan beliau agar kita ini berkata dengan baik. Di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5994 dalam bab menjaga lisan datang dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkatalah Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatalah Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua, dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan fal yakul, maka hendaklah dia berkata khairon, berkata yang baik. Kalau seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tidak bisa berkata yang baik, maka Rasulullah memberikan pilihan auliyasmut atau diam saja. Jadi petunjuk Rasulullah SAW, perkataan seseorang atau produk lisannya itu apabila dia ini sesuatu yang dia keluarkan ini baik, maka ini merupakan bentuk bahwasanya seseorang itu tergolong orang yang apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Maka dia akan ingat hari akhir, mengingat akan apa yang terjadi dengan akibat perbuatan-perbuatannya akan dibalas, dihisab, di mizan nanti. Maka dia senantiasa melakukan perbuatan baik. Apabila dia tidak bisa berbuat baik atau tidak mendapati sesuatu yang benar dari yang akan dia katakan, karena dia tidak memiliki ilmu bisa jadi seperti itu atau pengetahuan, maka pilihannya adalah lebih baik diam. Jadi diam itu merupakan sesuatu yang baik karena apa? Tidak menjadikan sesuatu itu menjadi lebih buruk. Maka dari itu ini petunjuk Rasulullah. Maka berkata baik itu merupakan buah dari keimanan seseorang di mana dia ini iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagai tambahan Rasulullah mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti ini juga bisa jadi melalui perkataan, yaitu dia melakukan suatu kebohongan, kedustaan, ghibah, namimah, mengadu domba. Maka ini merupakan satu bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dia tidak akan menyakiti tetangganya, walaupun dilakukan kepadanya juga suatu perbuatan menyakitkan dari tetangganya, maka dia tidak akan membalas. Sekalipun dia membalas, balaslah dengan yang lebih baik. Kemudian Rasul juga mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia ini hendaknya memuliakan tamunya. Jadi kalau seseorang yang senantiasa menjamu tamunya, memuliakan tamunya tatkala berjumpa kepadanya atau datang kepadanya, itu merupakan bentuk keimanan seseorang. Begitu pula kalau dia ini tidak menyakiti tetangganya, terus berbuat baik kepadanya, maka orang itu juga berbuat kebaikan kepada orang yang telah melakukan suatu sayiat atau keburukan padanya sebagai buah keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Terlebih lagi kalau dia berkata dengan baik dan tidak ada pilihan selain itu kecuali diam, maka orang itulah juga tergolong orang yang beriman pada hari akhir. Maka inilah yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya kebaikan dari perkataan maupun perbuatan ini cerminan dari keimanan seseorang kepada Allah dan dari akhir. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, dalam rujukan hadis yang berkaitan dengan bertutur kata dengan baik sebagaimana anjuran Rasulullah, yaitu apabila berkata baik itu akan mendapatkan jaminan surga nantinya. Ini yang kita bahas di awal tadi, apa yang dibalas oleh Allah bagi seseorang yang dia senantiasa berkata baik atau mengembalikan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik, maka
mendapatkan nilai plus oleh Allah, yaitu diberikan jaminan di dalam surga. Apa jaminan Allah dalam surga itu? Dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5993 dalam bab menjaga lisan dari An Sahal ibni Sa'ad. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa dapat menjamin li kepadaku, yaitu sesuatu yang ada di antara jenggotnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, atman lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Jadi Rasulullah mengatakan ada yang berani jamin dirinya, dia bisa menjaga jenggot di antara kedua mulutnya, yaitu artinya mulut ini antara apa namanya susunan jenggot, yaitu kumisnya ini dan juga janggutnya ini, maka di antara itu ada sebuah ciptaan Allah yaitu mulut, dan di antara kedua kakinya ada satu ciptaan Allah yaitu kemaluan. Rasulullah mengatakan siapa yang bisa menjamin itu kepadaku, maka Rasulullah pun menjamin baginya akan mendapatkan surga. Jadi ini produk di antara dua jenggotnya ini, mulut ini luar biasa. Jadi tatkala seseorang bisa menjamin kepada Rasulullah bahwasanya dirinya ini, produk mulutnya ini tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk, atau dia ini tidak menyakiti orang lain, tidak ghibah, tidak namimah, maka Rasulullah mengatakan jaminannya adalah surga, karena dia senantiasa berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, rujukan hadis yang selanjutnya mengenai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata baik adalah lisan ini merupakan penentu surga atau neraka seseorang. Di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya hati-hati dengan lisan ini. Jadi ini bisa menjadikan kondisi seseorang ini entah masuk surga atau masuk neraka. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2541, an Mu'adz bin Jabal qala, berkatalah Mu'adz bin Jabal, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasiru. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Dan dalam suatu pagi waktu subuh ini, beliau ini berdekatan dengan salah seorang sahabat ini, Mu'adz bin Jabal ini, dan beliau ini sedang posisi bepergian. Fakultu, maka saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi setelah dekat dengan Rasulullah, kemudian dia bertanya, ahbirni, kabarkanlah kepadaku, bi'amalin, terhadap suatu amalan, yudhiluni, yang bisa menjadikan kepadaku masuk apa? Al jannah, surganya Allah. Wa yubaiduni annar, yang amalan itu juga menjauhkan aku dari apa? Api neraka. Jadi Mu'adz ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku bi'amalin yudhilunil jannah, yang bisa memasukkan aku surga, wa yubaiduni annar, yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, laqad sa'altani an azim, wahai sahabatku Mu'adz, engkau telah menanyakan kepada sesuatu yang sangat besar. Wa innahu, sesungguhnya dia itu yang kau tanyakan tadi itu, la yasirun ala man yassarahullahu alaihi, itu merupakan sebenarnya perkara yang ringan kepada siapa? Ya orang yang telah Allah buat kepadanya menjadi ringan.
Ini ada satu amalan nih, sebenarnya ini amalan ini ya tidak gampang, tidak ringan. Tapi oleh Allah ini bisa dijadikan ringan kepada orang yang telah Allah kehendaki. Apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan beberapa pokok-pokok kebaikan kepada Mu'ad. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan kepada kamu, biroksil amri kullihi wa amudihi wa dhirwati sanami. Maukah kamu aku kabarkan atau aku tunjukkan dengan pokoknya perkara, tiangnya, dan juga apa? Puncaknya. Kemudian beliau menjawab, kultu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau, kabarkanlah kepadaku. Qala, berkatalah Rasulullah, Rasul amril Islam. Pokok segala perkara dalam kehidupan ini adalah al-Islam. Ada di agama Islam, semua ada dijelaskan secara terperinci. Wa amuduhus sholah, tiangnya ini adalah apa? Sholat. Wadirwatu sanamihil jihad, sedangkan puncaknya itu adalah jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan thumma qala, kemudian berkata, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli. Maukah kamu aku kabarkan kepada kamu, wahai Mu'ad, sesuatu yang bisa menguatkan atau menunjukkan bahwasanya seseorang itu telah mendapatkan kebaikan dari pokok-pokok kebaikan tadi. Kemudian beliau menjawab, qultu bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau. Dan Rasulullah mengatakan, fa'akhadha bilisanihi, lalu Rasulullah memegang lisannya. Ya, Rasulullah menunjukkan, kamu pengen tahu apa yang bisa menguatkan semua itu, yang bisa menunjukkan aslinya orang yang mendapatkan semua itu, maka atau mungkin mendapatkan jaminan itu, maka Rasulullah menunjukkan dengan perbuatan beliau mengambil lisannya dan berkata, qala kuffa 'alaika hadza, tahanlah lisanmu ini, jagalah lisanmu ini. Jadi lisan ini akan menjadikan seseorang itu bisa masuk dalam surga atau neraka. Yang menguatkan segala sesuatu itu tadi, yang membedakan mana orang ini melakukan kebaikan atau keburukan, dia masuk surga atau neraka, adalah lisannya. Jadi sekali lagi lisan ini sangat memberikan penentuan yang cukup besar terkait masa depan seseorang. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan diadab disebabkan oleh apa? Perkataan yang kita ucapkan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, fakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka ibumu Mu'ad. Oh, bahkan akan kehilangan dia. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim. Tidaklah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka itu dalam posisi dimasukkan mukanya dahulu, au ala mana khirihim, atau hidung mereka ini, illa melainkan haso itu al sinatihim, karena hasil dari apa? Lisannya mereka. Jadi seseorang itu bisa disungkurkan ke dalam neraka dengan posisi mungkin mukanya dulu atau hidungnya mereka dulu, karena apa? Produk dari apa? Lisan mereka. Maka dari itu kita perlu hati-hati jamaah rahimakumullah, bahwasanya lisan ini menjadi penentu surga neraka seseorang. Jadi apapun yang dia pahami, yang dia yakini, yang dia lakukan, lisan ini memberikan pengaruh oleh Rasul yang menguatkan lisannya itu. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari. Maka kita akan melanjutkan pembelajaran yang kelima, yaitu hasanah pengetahuan.